Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, yaitu perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-25, Islamu Hamzah wa Umar, yaitu masuk Islamnya Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Fi sanatil khamisati aslama rajulani min kibari Quraisyin masyhurani bil quwwati wasyaja'ah. Pada tahun yang kelima daripada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islamlah dua orang laki-laki daripada pembesar Quraisy yang masyhur keduanya dengan kekuatan dan keberanian. Jadi pada tahun yang kelima daripada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat Rasulullah menyebarkan dakwah secara sembunyi-sembunyi, setelah itu secara terang-terangan orang Quraisy melakukan penyiksaan terhadap baginda Rasulullah dan terhadap para sahabat. Setelah itu sehingga terjadi peristiwa hijrah para sahabat ke Habsyah kali yang pertama. Maka pada tahun yang kelima daripada hijrah, masuklah Islam dua orang pembesar daripada Quraisy, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, yang kedua sahabat ini merupakan manusia yang terkenal dengan kekuatannya dan terkenal dengan keberaniannya. Wahuma Hamzatu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Umar bin al-Khattab tsanil khulafa'ir rasyidin. Dan keduanya yaitu Hamzah. Siapa itu Hamzah? Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu khulafa'ur rasyidin yang kedua sesudah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dua orang pembesar Quraisy yang masuk Islam pada tahun yang kelima ini, yang pertama yaitu Sayyidina Hamzah. Siapa Sayyidina Hamzah? Yaitu pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Hamzah ini dijuluki di saat beliau masuk memeluk agama Islam, dijuluki dengan Asadullah, yaitu singanya Allah. Dan yang kedua yaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ini masuk Islam dikarenakan sebelum Sayyidina Umar masuk memeluk agama Islam, maka baginda Rasulullah SAW pernah berdoa kepada Allah, pernah meminta kepada Allah. Apa doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW? Allahumma a'izzil Islam bi Umar. Ya Allah, ya Tuhanku, tinggikanlah agama Islam ini, agungkanlah agama Islam ini dengan Sayyidina Umar. Maka dikarenakan doa baginda Rasulullah SAW ini diterima oleh Allah, makanya Sayyidina Umar pada akhirnya memeluk agama Islam. Dan Sayyidina Umar ini merupakan khulafa'ur rasyidin, yaitu pemimpin umat Islam sesudah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wa kana Umar qabla islamihi min a'dhamil mu'aridina lil Islam wal muntaqimina mimman aslam, fa'azza Allahu al-islama bi islamihim. Dan adalah Sayyidina Umar sebelum beliau masuk memeluk agama Islam adalah orang-orang yang sangat menentang terhadap Islam dan orang yang sangat memusuhi terhadap orang-orang yang telah memeluk Islam. Maka Allah tinggikan Islam ini dengan masuk Islam kedua sahabat ini, yaitu Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar. Jadi siapa Sayyidina Umar? Sayyidina Umar
sebelum beliau memeluk Islam, Sayyidina Umar ini adalah pembesar Quraisy, pemuka Quraisy yang sangat menentang terhadap Islam, dan Sayyidina Umar ini adalah orang yang sangat memusuhi terhadap kaum-kaum Quraisy yang telah memeluk Islam, karena beliau menganggap ini akan memecah belahkan kaum Quraisy. Tetapi dengan berkat doa yang dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW, yaitu agar Allah membesarkan Islam ini dengan masuknya Islam Sayyidina Umar, maka Allah tinggikan Islam dengan masuknya Islam Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah. Wa kanal muslimuna fi dzalikal waqti 40 rajulan wa 11 imra'atan. Dan adalah orang Islam di saat ini pada waktu itu berjumlah 40 orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Berapa jumlah orang Islam pada tahun yang kelima daripada kenabian baginda Rasulullah SAW? Berjumlah 40 orang laki-laki dan 11 orang dari golongan perempuan. Jadi ini pembahasan bab yang ke-25 tentang keislaman Sayyidina Hamzah pamannya Nabi SAW dan Sayyidina Umar, yaitu Khulafaur Rasyidin yang kedua. Allah tinggikan Islam dengan masuknya dua orang ini, sehingga Islam tersebar ke berbagai penjuru, ke berbagai kabilah yang ada di dalam suku Quraisy. Ini pembahasan bab yang ke-25. Bab yang ke-26, Hisarun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Pengepungan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap keluarga ahli baitnya Rasulullah. Lamma ra'at Quraisyun intashara al-islami fil qabail azamu ala qatlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala melihat oleh kaum Quraisy tersebarnya Islam di kabilah-kabilah Arab, di kabilah-kabilah Quraisy, maka mereka berencana, maka mereka sepakat untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Jadi di saat melihat oleh orang Quraisy tersebarnya Islam, apalagi Sayyidina Umar dan Sayyidina Hamzah yang dulunya merupakan orang yang sangat menentang terhadap Islam dan sekarang sudah memeluk Islam, maka semakin cepatnya penyebaran Islam di saat itu, maka kaum Quraisy yang masih tidak beriman kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah, mereka berencana untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Fahasarathu wa ahla baitihi fi sya'bi wa mana'u anhumul arzaq wattafaqu ala alla yaqbalu lahum sulhan abada illa idza aslamun nabiyya lil qatl. Maka orang Quraisy mengepung baginda Rasulullah SAW dan ahli baitnya Rasulullah di Syaib, dan mereka menegah untuk Nabi dan untuk ahli baitnya Nabi, untuk keluarganya Nabi, akan makanan-makanan, dan mereka sepakat untuk tidak menerima apapun, untuk tidak menerima perdamaian selama-lamanya, kecuali apabila mereka, yaitu keluarganya Nabi, mau menyerahkan baginda Rasulullah SAW untuk mereka bunuh. Jadi di saat mereka berencana untuk membunuh baginda Rasulullah SAW, maka mereka mengepung baginda Rasulullah dan ahli bait keluarganya Rasulullah di Syaib, dan mereka memboikot makanan agar baginda Rasulullah, agar keluarganya Rasulullah yang telah beriman kepada beliau tidak bisa untuk mendapatkan makanan. Dan mereka sepakat, kaum Quraisy ini sepakat untuk tidak melakukan perdamaian dengan Nabi selama-lamanya, kecuali mereka baru mau melakukan perdamaian kalau mereka mau menyerahkan baginda Rasulullah untuk mereka bunuh. Wa katabu mattafaqu alaihi fi safihatin allaquha fil Ka'bah. Dan mereka menulis kesepakatan mereka itu pada lembaran yang mereka gantung lembaran tersebut, yaitu di dinding Ka'bah.
Wa kana dzalika fi sanati sabi'ati minan nubuwah, dan adalah demikian kejadian terjadi pada tahun yang ke-7 daripada kenabian. Jadi setelah mereka mengepung baginda Rasulullah, mereka boikot makanan dan mereka tidak mau melakukan perdamaian selama-lamanya kecuali keluarganya Nabi mau menyerahkan Nabi untuk mereka bunuh, dan mereka tulis kesepakatan mereka itu pada selembar kertas yang kesepakatan itu, perjanjian itu mereka gantung, mereka tempel pada dinding Ka'bah. Dan kejadian tersebut terjadi pada tahun yang ke-7 daripada kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pembahasan bab yang ke-26, yaitu orang Quraisy melakukan pengepungan terhadap Nabi dan terhadap keluarganya Nabi, dan mereka berencana ingin membunuh Nabi, tetapi mereka tidak mau melakukan perdamaian selama-lamanya kecuali keluarganya Nabi mau menyerahkan Nabi, dan mereka menuliskan kesepakatan mereka itu pada selembar kertas yang mereka gantung di dinding Ka'bah, dan peristiwa itu terjadi pada tahun yang ke-7 daripada kenabian. Jadi ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab.